apa pola katanya apa saja Bu Murti sekolah di SD meneh ya Lali Pak, lali. Abu Bakar terus Utsman terus siapa? Umar lagi satunya Ali. diurutkan Abu Bakar As-Siddiq soalnya kalau dulu sebenarnya Abu Bakar mau ngalamu nok lewate Abu Bakar As-Siddiq kedua Umar bin Khattab pas aku balik ke Rasulullah kan dari mama yang ketiga Utsman bin Affan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Berarti andaikan Nabi Muhammad sudah wafat, ini yang biasa saya sampaikan. Ini saya sampaikan secara objektif. Andaikan Nabi Muhammad sudah wafat, tetapi belum ada perbuatan yang belum dilakukan, maksudnya yang nanti akan datang. Maka andaikan perbuatan itu dilakukan oleh 4 sahabat yang belum sempat dilakukan oleh Rasulullah, itu juga kita suruh mengikuti. Paham nggak? Paham ya? Jadi Rasulullah kan manusia pasti akan wafat. Ya. Ketika dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin 4 khalifah ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tentunya nanti ada perubahan-perubahan yang mana perubahan ini tidak pernah terjadi di zamannya Rasulullah. Itu harus kita ikuti juga, karena pesannya Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Mahdiyin itu adalah yang mendapat petunjuk min ba'di setelahku. Ya. Jadi kita ikuti juga khulafaur rasyidin. Nah ini nanti berkenaan dengan amal di bulan Rajab, amal-amalan di bulan Rajab. Nah saya akan mengutip dari ucapannya Umar bin Khattab. Saya akan mengutip dari ucapannya Umar bin Khattab, yaitu izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisolihil a'mali. Ini ucapannya Umar bin Khattab. Jadi kalau kita mengikuti boleh kan? Boleh. Ya, karena Rasulullah sudah mengatakan di samping mengikuti Rasulullah juga disuruh mengikuti khulafaur rasyidin, yang mana Umar bin Khattab termasuk salah satu daripada khulafaur rasyidin. Apa kata Umar? Izzud dunya, kemuliaan di dunia. Kita kan masih di dunia ya Bu ya. Kalau kita kepingin di dunia mulia, ini kata Umar ya, bil mali, dengan harta. Ini Umar sudah mengatakan Rasulullah yang lalu. Mengapa tidak bil ilmi? Izzud dunya bil mali, bukan bil ilmi. Kemuliaan seseorang di dunia itu karena berharta. Nah, tidak berilmu. Karena Allah itu pertama karuniakan kepada orang yang berharta, dia akan bisa segalanya. Orang yang punya harta, kepingin mobil, beli mobil bisa tidak? Kalau yang miskin bisa beli mobil tidak? Bisa. Kalau naik bisa, tapi beli belum bisa, ya kan? Kalau mau sesuatu orang berharta bisa nggak? Bisa. Bahkan orang yang berharta pun bisa menguasai orang yang berilmu, betul nggak? Betul. Jadi kan punya uang banyak, ada pengajian. Padahal nggak bisa ngaji misalnya ya, tapi senang dengan ngaji. Nah, tapi uangnya banyak. Ada pengajian, manggil ustaz terkenal dari Jakarta. Kira-kira ustaznya mau nggak datang? Mau. Itulah kemuliaan di dunia. Maka kata Umar bahwa kekuatan manusia di dunia dan
kebaikan di dunia itu adalah dengan adanya harta. Ini maksudnya saya katakan secara yang positif loh ya, bukan semuanya, tapi secara positif. Jadi harta ini kalau jatuh, harta ini dimiliki oleh orang yang pas, tentunya hartanya akan bisa bermanfaat. Ya, ya, dia bisa untuk segala sesuatu akan dituruti, akan bisa mencukupi. Kemudian wa izul akhirati, kalau jenengan menginginkan kemuliaan di akhirat, jenengan tidak mulia di akhirat. Ini kata Umar ya. Jadi nanti ada hubungannya dengan amalan di bulan Rajab. Wa izul akhirati, dan kemuliaan seseorang besok di akhirat bisolihil a'mal, dengan memperbanyak amal-amal soleh. Memperbanyak amal-amal soleh ya. Akmal itu jamak dari kata amal ya. Kalau amalun satu perbuatan, tapi kalau akmalun itu beberapa perbuatan. Solehin soleh, amal-amal soleh, bil akmali solihin ya, atau bisolihil akmal, mengerjakan amal-amal soleh. Lah kalau jenengan kepingin mulia di dunia, juga mulia di akhirat, maka syaratnya ya berharta, ya banyak amal solehnya. Betul ya Bu? Itu dia akan mulia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Di dunia Allah kasih kekayaan, terus dengan kekayaan itu digunakan untuk memperbanyak amal soleh. Itu dia berarti mulia dunia dan akhirat. Kalimat bisolihil akmal atau amal-amal soleh tidak disebutkan di sini Bu. Apa saja? Tahu ya Bu? Kalimatnya bisolihil akmal, mengerjakan beberapa amal-amal soleh. Saya mau tanya, sodako itu baik ya Bu? Baik. Sodako itu perbuatan baik ya? Baik. Berarti kalau baik itu berarti termasuk amal soleh. Betul ya? Baik itu artinya dasarnya soleh. Jenengan ketika mengerjakan itu amal. Mengerjakan apa? Mengerjakan kebaikan, amal soleh. Ngaji baik ya Bu? Jenengan berangkat dari rumah ke sini mau ngaji, juga amal soleh. Amin. Jenengan lewat di jalan ada orang yang nyebrang, jenengan seberang ke amal soleh enggak Bu? Amal soleh. Tapi kalau jenengan jorok itu amal apa? Amal soleh. Ya kan? Berarti amal soleh itu banyak macamnya. Betul ya Bu ya? Nah, terus saya langsung fokus ke amalan-amalan di bulan Rajab. Jadi saya tidak langsung menjelaskan tentang amalan Rajab, tapi mau saya urutkan dari awal biar jenengan nanti paham tentang Rajabnya itu sendiri apa, juga paham tentang amalan-amalan. Berarti amalan-amalan di bulan Rajab itu tidak bisa kita sebutkan semuanya, ya Bu ya. Yang penting dia mau beramal soleh. Nah, terus kita merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi karena yang kita ikuti kan Rasulullah. Nah, apa sih amalan kita di bulan Rajab? Sebenarnya Rasulullah itu kalau di 12 bulan itu ya, ini jenengan bisa cari hadis tentang hukum atau tentang ilmu fikih yang membahas masalah amalan, pasti kebanyakan disuruh untuk berpuasa. Ya, pasti disuruh untuk berpuasa. Kenapa? Karena puasa tidak butuh biaya. Betul ya Bu? Iya. Jenengan mau amal sedekah harus punya uang. Itu pun kalau ada kelebihan.
Betul ya? Iya. Tapi kalau puasa itu adalah amal yang tanpa modal, amal yang tidak ada modalnya, hanya kemauan saja. Betul ya Bu? Nah, maka Rasulullah kebanyakan menyuruh amalan di bulan-bulan yang lain untuk puasa. Nah, ini tentang hadis bulan Rajab. Kalau jenengan bisa cari nanti bisa ditemukan di kitab Riyadhus Shalihin. Jenengan yang ngaji kitab Riyadhus Shalihin nanti bisa dibuka di bab ya babnya ya. Atau nanti jenengan bisa cari aplikasi kitab Riyadhus Shalihin di bab keutamaan puasa di bulan Muharram, bulan Sya'ban, dan bulan-bulan yang dimuliakan. Babnya itu di kitab Riyadhus Shalihin. Bab keutamaan puasa bulan Muharram, bulan Sya'ban, dan bulan-bulan yang dimuliakan. Nanti sudah saya sampaikan yang dimuliakan ada berapa Bu? 4 bulan. Salah satunya apa? Rajab. Jadi Rajab masuk ini ya, masuk bab ini ya. Terus di kitab fikih ada lagi namanya kitab Nailul Autor. Kitab Nailul Autor. Ternyata kedua hadis ini sama, ya sumbernya sama, cuma diambil oleh kitab-kitab yang lain. Intinya gini, ada seorang laki-laki dari daerah Al-Bahili, namanya di daerah Al-Bahili. Dia suatu saat bertemu Rasulullah. Ini sebab-sebabnya puasa Rajab ya Bu. Dia bertemu Rasulullah. Setelah pertemuan dengan Rasulullah, menjadikan orang ini dia tertarik untuk berpuasa. Sehingga setahun kemudian dia ketemu lagi dengan Rasulullah. Nah, ketika ketemu dengan Rasulullah ini, Rasulullah melihat, aku kayak tahu orang ini, siapa ya? Nah, orang tadi mengatakan, aku Al-Bahili ya Rasulullah, yang 1 tahun yang lalu pernah kesini. Kata kata Al-Bahili, oh kamu Al-Bahili. Lah kok sekarang badanmu kok kurus? Kayak yang ngomong ini. Kok sekarang kurus? Benar ya Rasul, setelah aku berjumpa dengan engkau ya Rasul, aku tidak pernah makan kecuali kalau malam hari. Ya, hadisnya bisa tarik ya Bu ya. Di 2 kitab tadi ya. Kalau di Riyadhus Shalihin tentang bab tadi, kalau di kitab Nailul Autar sama babnya puasa bulan Sya'ban dan puasa di bulan-bulan yang dimuliakan, sama. Babnya sama. Nanti jenengan bisa cari. Ini satu-satunya hadis yang menjelaskan adanya puasa di bulan Rajab. Tapi tidak memakai bulan Rajabnya, pakainya kata-kata hurum, ya, Ashhurul Hurum, bulannya dimuliakan. Nah, ketika ditanyakan oleh Rasulullah, kok kamu sekarang kurus? Ya Rasul, setelah perjumpaan dengan engkau, saya tidak pernah makan kecuali di malam hari. Berarti apa orang itu? Berarti orangnya puasa. Dia Bu ya. Kemudian Rasul mengatakan, kowe nak ono nyiksa awak. Ya. Maksudnya apa? Di sini berarti orang itu menyiksa badannya. Tapi Rasulullah tidak melarang, jangan, tidak mengatakan jangan, tapi hanya mengatakan bahwa kamu telah menyiksa badan. Tidak melarang ya Bu ya. Kemudian Rasulullah memberikan suatu solusi. Kowe kata Rasulullah ya, puasana setiap bulan 1 hari baik.
setiap bulan 1 hari. Berarti kalau jenengan mau puasa 1 hari setiap bulan, maksudnya sunnah ya Bu ya, boleh enggak? Boleh enggak? Harinya apa? Bebas. Yang penting jangan Jumat. Karena makruh. Boleh ya Bu ya? Jenengan yang katakan boleh juga loh ya, sepakat ya. Jadi tidak hanya di bulan Rajab saja, di semua 12 bulan itu atau selain Ramadan 11 bulan, jenengan kalau puasa 1 hari adalah mengikuti anjuran Rasul. Apa kata Al-Bahili? Ya Rasul, aku bisa kuat nek puasa sedina, tambahi. Minta di tambahi. Wis, nak ngono kowe puasana setiap bulan 2 hari. Ya Bu ya. Al-Bahili masih mengatakan, ya Rasul, aku bisa kuat, tambahi meneh. Akhirnya Rasulullah menyampaikan 3 hari setiap bulan. Terus Al-Bahili masih mengatakan, ya Rasul, saya masih kuat. Nah, ini di terakhirnya Rasulullah mengatakan, tambahlah dengan puasa apa? Sum ashhurul hurum. Sum, berpuasalah kamu ashhurul hurum, di bulan-bulan yang dimuliakan. Tidak dikatakan sum syahrul rajab, tidak sum syahrul rajab, tapi sum ashhurul hurum. Ya, kalau syahrul itu tunggal, kalau ashhurun itu jamak. Nah, tadi sudah saya sampaikan ashhurul hurum ada 4 bulan, berarti kan jamak, ya. Maka ketika seseorang berpuasa setiap bulannya 3 hari, terus ketika masuk bulan Rajab, karena bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, dia bisa menambah dari 3 hari mau tambah puasa Rajab. Nah, Rasul tidak menyebutkan jumlahnya berapa hari, berapa sampai full, tidak, ya. Tapi hanya diperintahkan untuk puasa di bulan-bulan yang Allah muliakan. Ini ya Bu ya. Jadi hadis ini yang melatar belakangi agar kita berpuasa di bulan Rajab. Paham gitu? Hanya ini. Terus di postingan kita ada sebutan pahalanya itu ya. Wong ngandani tok wae rasa poso ngandani tok iki entuk ganjaran napa ibadah 40 tahun apa niku. Nah, yang memberitahu saja pahalanya 80 tahun seperti ibadah 80 tahun. Nah, itu adalah bumbu-bumbu yang tidak ada dasarnya. Ya. Jadi tentang informasi masalah pahala-pahalanya tidak ada sama sekali. Ya. Tetapi bukan berarti Allah tidak akan membalas puasanya jenengan. Ya, Bu ya. Allah bisa membalas pahala kepada jenengan yang begitu banyak, terserah Allah, karena Allah Maha Kaya, Maha Kuasa. Betul enggak, Bu? Itu ya, Bu ya. Jadi intinya itu yang melatar belakangi kita untuk berpuasa di bulan Rajab. Ngoten nggih Bu nggih. Sudah ada yang puasa, Bu? Sudah ada yang puasa? Kemarin? Hari ini? Ya, karena nanti ada makan. Kakak. Alhamdulillah saya juga belum puasa ya kemarin. Nah, terus apa hanya puasa? Ini pertanyaannya Bu ya. Apa hanya puasa saja kita di Rajab ini untuk beramal soleh? Ya terserah. Nanti ada ucapan dari Umar bin Khattab, kalau kalian kepingin mulia di akhirat untuk memperbanyak amal soleh. Tetapi yang dari Rasulullah hanya puasa ya Bu ya. Yang dari Rasulullah anjurannya hanya puasa. Lah kok sekarang ada yang di luar puasa, misalnya selain puasa dia zikir, dia
misalnya berdoa, boleh enggak? Ya boleh. Kalau kita mengambil ucapannya Umar bin Khattab untuk memperbanyak amal soleh. Jadi jenengan terserah mau amal soleh yang apa. Memperbanyak istighfar boleh. Apa? Contohnya Sayyidul Istighfar. Apa enggak Bu? Monggo kita bersama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi nikmatika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Perbanyak istighfar di bulan Rajab. Ya. Boleh enggak? Boleh kalau kita memakai tadi apa? Ucapannya Umar bin Khattab. Kalau jenengan kepingin mulia di akhirat, perbanyak amal soleh. Termasuk baca istighfar. Itu kan amal soleh juga. Dan faedahnya untuk mohon ampun dosa-dosa kita. Betul ya Bu ya? Terus apa lagi kalau jenengan kepingin tambah? Yaitu baca doa aja tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu rahasia doa tersebut adalah bahwa orang itu adalah salah satu contoh seorang hamba yang betul-betul mengharapkan akan datangnya bulan Ramadan. Jadi orang yang mau berdoa itu tanda orang yang memang berharap akan datangnya bulan Ramadan, yang dia punya azam, punya niat agar nanti di bulan Ramadan dia bisa memperbanyak amal solehnya. Logikanya begini Bu, ketika bulan Ramadan akan datang, jangankan orang-orang yang beriman, semua makhluknya Allah itu akan gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, semua makhluk, baik itu dia orang beriman atau tidak. Cuma nanti apa pelaksanaannya beda. Contoh, saya kasih contoh ya Bu. Ketika Ramadan sudah datang, itu termasuk orang-orang non-muslim itu bisa tergerak hatinya juga ingin memberikan buka bersama. Betul ya Bu? Iya. Kadang di jalan-jalan, mereka dari mungkin komunitas Buddha, komunitas gereja, itu dia membagikan buka takjil. Betul ya? Iya. Itu orang yang tidak beriman kepada Allah saja bisa tergerak dengan berkahnya Ramadan. Termasuk bahasa kasarnya preman. Preman itu secara pernah berharap dia Ramadan itu bisa berbulan bulan Ramadan. Bu, saya ada tetangga, saya punya tetangga di PNS. Itu senangnya mabuk. Senangnya mabuk. Nanti kalau Ramadan dia mabuknya pensiun 1 bulan pun, dan dia puasa. Dia ikut puasa. Masalah diterima ada urusannya dia sama Allah. Tapi berkahnya Ramadan, orang itu ikut-ikutan senang dengan datangnya bulan Ramadan. Dia dengan ikhlas meninggalkan kemaksiatan untuk melakukan taat berpuasa. Kita bayangkan orang yang maksiat saja, orang yang dia tidak pernah sama sekali untuk melakukan taat, dia ketika akan Ramadan datang, bahkan ketika Ramadan datang, dia mau berpuasa, mau meninggalkan maksiat, apalagi kita orang yang beriman. Iya Bu ya. Maka sangat luar biasa bagi orang yang beriman yang sudah mempersiapkan dirinya di bulan Rajab ini untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, penyambutannya tentunya akan berbeda sesuai dengan kebiasaan dari kita masing-masing. Ya. Ada yang disambut dengan memperbanyak puasa,
Ya. Ada yang juga ditambah dengan banyak berdoa, banyak istighfar. Ada yang hanya puasa saja. Monggo terserah. Tetapi itu adalah semuanya bentuk-bentuk penyambutan akan datangnya bulan suci Ramadan. Iya Bu ya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau jenengan punya saudara mau nginep, pasti jenengan ada persiapan untuk menyambut datangnya. Betul nih Bu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Intinya saya buat kesimpulan begini. Kesimpulannya bahwa mengapa bulan Rajab ini sangat istimewa, ya? Karena satu, bulan Rajab adalah kunci untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang kedua, mengapa diawali di bulan Rajab, tidak di bulan sebelum-sebelumnya? Karena yang kedua, Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, untuk menyambut datangnya Ramadan, maka Rajab dijadikan awal penyambutan dengan melakukan amaliyah yang solihah atau amal-amal soleh demi untuk kemuliaan di akhirat. Amin Allahumma. Sehingga ada seorang ulama yang mengatakan di bulan Rajab ini adalah kita menanam. Gitu ya. Di bulan Rajab kita menanam. Nanti di bulan Sya'ban kita menyiram. Di bulan Ramadan kita tinggal panen. Ya. Jadi kita persiapkan dari bulan Rajab ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan lahir batin, memberikan kekuatan sehingga di Rajab ini dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan kita bisa memperbanyak amal-amal soleh. Ya. Salah satunya kita menyambut Ramadan ini dimumtaz akan adanya bahasa. Itu juga termasuk dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya. Nah, besok Februari sudah disambut dengan adanya bazar yang mana berisikan sosial. Itu kan juga termasuk amal soleh. Ya. Dari orang-orang yang punya apa yang bisa manfaat dikumpulkan. Siapa tahu bermanfaat bagi orang lain. Itu kan amal soleh juga. Punya baju yang tidak pernah dipakai, yang masih pantas dipakai tapi tidak pernah dipakai, bisa kita sumbangkan. Ketika orang itu memiliki, dia membawa manfaat, baju itu akan bermanfaat kepada orang lain. Ketika tidak bermanfaat untuk kita, ketika dia manfaat, dia akan senang bisa memiliki baju yang baru dengan harga yang murah, dia akan senang. Bahkan Ibu Ani pernah mengatakan ada yang beli sampai 50.000 senang karena pakaiannya dipersiapkan nanti menyambut adanya Idul Fitri, usaha bodoh. Berarti kan manfaat. Itu masuk amal soleh. Ya Bu ya. Jadi kesimpulannya, amal soleh yang diperintahkan kalau menurut Rasulullah adalah puasa. Ya, puasa. Tapi boleh tidak kita tambah yang lain? Boleh. Kalau kita pakai Umar tadi. Kalau kita ingin mulia di akhirat, perbanyak amal soleh. Ya, sosial. Ya, sedekah. Apa saja yang namanya perbuatan baik itu adalah sesuatu yang dianjurkan karena untuk agar kita bisa mulia di akhirat. Ya, syukur-syukur bisa mulia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Itu ya Bu ya. Nah, sudah paham insyaallah di yang saya sampaikan ya. Jadi tidak usah ada perbedaan, tidak usah ada perdebatan, tidak usah ada permasalahan, tidak usah ada perpecahan. Kalau jenengan cocok, lakukan. Kalau tidak cocok, ya sudah tidak apa-apa. Ya, biarkan yang melakukan namanya sendiri, yang tidak cocok itu kan hanya sunnah, ya kan? Yang mana ditinggalkan tidak berdosa. Jadi yang meninggalkan tidak berdosa, yang tidak melakukan tidak berdosa.
Yang melakukan dapat pahala. Jadi kan sebenarnya tidak ada yang dimasalahkan, betul ya? Justru yang jadi masalah ketika terjadi apa? Pertikaian, perdebatan, malah kedua-duanya mendapatkan dosa. Betul ya? Karena apa? Menjadikan perpecah. Paham ya Bu ya? Jadi ini insya Allah apa yang saya sampaikan secara objektif dan sudah saya sampaikan bukti nanti jadikan bisa cari di 2 kitab itu ya, di khususnya Riyadhus Shalihin yang banyak dikaji oleh jamaah-jamaah dimanapun. Kitab Riyadhus Shalihin ada tentang amalan, tapi hanya puasa saja. Selain itu tidak ada, dan juga tidak ada keterangan tentang pahala dari puasa di bulan Rajab. Sudah, intinya puasa karena imanan waktu sabar. Ya, bukan karena pahala, tapi puasa kita karena iman pada Allah, karena ikhlas sabar, mengharap akan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan yang di bulan Rajab ini belum puasa, tergerak hatinya ingin puasa, monggo. Yang tidak ingin puasa, ya monggo. Ya. Jadi sudah saya sampaikan objektif yang tidak menjadikan permasalahan. Amin. Termasuk dengan ini misi di sini termasuk amal soleh. Amal soleh juga. Ya pokoknya amal soleh banyak ya. Ya. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak merugikan orang lain dan juga diri sendiri, itu amal soleh. Berarti bisa sesuatu yang baik itu amal soleh. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak bertentangan dengan agama, itu amal soleh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.